Aksi nyata, topik 1, Merdeka Belajar. Hai, Assalamualaikum semuanya. Salam dan bahagia, Bapak Ibu Guru hebat. Kali ini saya berkesempatan memaparkan aksi nyata topik 1 Merdeka Belajar pada pelatihan mandiri platform Merdeka Mengajar. Sebelum membahas topik Merdeka Belajar, saya akan menjelaskan pada seri pelatihan kita akan melewati 3 seri pelatihan. Di situ merupakan kumpulan topik-topik yang berkaitan dan sudah dikelompokkan ke dalam satu tema pembelajaran. Seri pelatihan tersebut 1. Menciptakan kelas merdeka belajar. 2. Merencanakan pembelajaran yang bermakna. 3. Meningkatkan praktek mengajar yang berpusat pada peserta didik. Selanjutnya kita akan membahas pada seri 1, menciptakan kelas merdeka belajar. Jargon merdeka belajar kita kenal di mana-mana. Tapi sebenarnya apa sih maknanya? Samakah itu dengan membebaskan murid sebebas-bebasnya? Lalu apa batasannya? Pada seri menciptakan kelas merdeka belajar, ada 3 topik yang harus kita pahami. Yang pertama, merdeka belajar. Yang kedua, penyesuaian dengan kebutuhan dan karakteristik murid SD atau paket A. Kemudian yang ketiga, fasilitator pembelajaran. Kita akan mengupas tuntas topik 1, Merdeka Belajar. Adapun tujuannya memahami peran guru merdeka belajar menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian ada 3 topik merdeka belajar yang harus kita ketahui. Untuk topik pertama, pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran KHD. Kemudian yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Kemudian topik ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Sebelum kita kupas tuntas, apa sih merdeka belajar? Merdeka belajar merupakan sesuatu pendekatan yang dilakukan supaya siswa bisa memilih pelajaran yang diminati. Hal ini dilakukan supaya para siswa bisa mengoptimalkan bakatnya dan bisa memberi sumbangan yang paling baik dalam berkarya bagi bangsa. Ada 5 modul pelatihan Merdeka Belajar yang harus kita pahami dan kita terapkan. Modul tersebut antara lain mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, mendidik dan mengajar, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, serta pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak Ibu Guru hebat, mari kita kupas satu persatu. Untuk yang pertama, mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Sebagai pendidik, kita perlu mengenal diri kita serta karakteristik dan kebutuhan dari peserta didik. Kemudian yang kedua, mendidik dan mengajar. Poin yang harus kita lakukan adalah pengajaran merupakan cara penyampaian ilmu atau manfaat bagi hidup peserta didik secara lahir dan batin.
Yang kedua, mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik sehingga dapat menciptakan keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pada perubahan tidak dapat dihindari sehingga secara mendidik dan mengajar perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan murid. Selanjutnya yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Pendidikan tidak sekedar memberikan pengetahuan, tetapi mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin peserta didik. Dan yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Fungsi pendidikan adalah mengantarkan murid agar siap hidup dan mampu mengisi zamannya. Demikian tadi merupakan sikap yang harus kita pelajari dan kita terapkan sebagai seorang pendidik. Bapak Ibu guru hebat, pada aksi nyata pelatihan mandiri Merdeka Mengajar, di sini saya membuat sebuah poster yang kemudian akan saya sebarkan poster tersebut ke media sosial. Nah, tepatnya di sini saya memilih mengirim poster tersebut ke WhatsApp grup. Kemudian saya meminta guru dalam grup tersebut untuk memberikan umpan balik. Dan selanjutnya saya akan mengambil minimal 5 umpan balik dari perwakilan guru yang ada di WhatsApp grup tersebut. Inilah contoh poster yang saya kirim ke WhatsApp grup dan saya memberikan kata-kata di mana teman-teman guru untuk memberikan umpan balik sesuai yang saya berikan. Inilah contoh umpan balik dari 5 guru yang saya pilih. Dari kelima umpan balik tersebut, saya merasa sangat senang karena banyak sekali masukan dan ilmu yang saya dapat. Dari feedback yang saya berikan, tentunya kita sebagai seorang pendidik menginginkan pendidikan Indonesia ini terus meningkat dan maju. Pada refleksi Merdeka Belajar, kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Kemudian guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Selanjutnya, teknologi adalah tool, hanya suatu alat, bukan segalanya. Kualitas pembelajaran dalam kelas, interaksi antara guru dan murid, itu esensinya. Demikian aksi nyata yang sudah saya paparkan. Salah kata kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Mengajar.